Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada sapaan rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan menikmati dan merasakan sebagian dari firman Tuhan, di mana pada hari ini akan kita baca dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50 ayat 20. Mari kita siapkan bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Jika sudah ketemu, mari kita bersama-sama untuk membaca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mengupas tuntas ayat ini di dalam sapaan rohani hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan, merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami dan layakkan kami untuk menerima dan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari sebagaimana Engkau kehendaki melalui sabda firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sapaan rohani hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kita akan mencoba membawa ke suatu judul, yaitu menyikapi peristiwa. Menyikapi peristiwa. Saudara-saudara, bacaan yang kita baca tadi, ayat tadi adalah merupakan bagian dari kisah Yusuf. Tentu kita semuanya sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, yaitu tokoh Yusuf. Saudara-saudara, banyak hal yang menimpa Yusuf ada di luar kendali atau di luar kemampuannya. Dia diceburkan ke sumur, dijual sebagai budak, dijebloskan ke dalam penjara, dan akhirnya menjadi penguasa Mesir. Semua yang terjadi adalah di luar kemauan Yusuf. Apakah lalu mempengaruhi Yusuf? Tentu dia mengalami banyak hal buruk sebelum akhirnya dia menjadi penguasa Mesir. Namun tak satu pun dari semua peristiwa yang terjadi itu menentukan diri Yusuf sebagai manusia. Lalu hal yang menentukan diri Yusuf sebagai manusia adalah sikap Yusuf terhadap
apa yang terjadi. Jika dia mau, dia bisa saja membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf di sini memilih memaknai positif semua yang menimpanya. Apa yang diderita, apa yang dirasakan, itu dimaknai dengan positif. Dan dia memilih tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sikap yang dia ambil itulah yang menentukan siapa dia sebenarnya. Saudara-saudara, seperti Yusuf, kita juga banyak tak bisa mengendalikan hal yang menimpa kita. Banyak hal terjadi di luar kemauan maupun kendali kita. Kita tak selalu bisa memilih atau mengontrol peristiwa yang menimpa kita. Tetapi kita selalu punya peluang, kesempatan untuk mengontrol dan memilih sikap kita. Ketika hal buruk terjadi, kita selalu punya peluang untuk menentukan sikap kita terhadap peristiwa itu. Bisa marah atau rela menerima, bisa mendendam atau tulus mengampuni, bisa menjauhkan diri atau merangkul. Bisa juga memelihara trauma yang timbul. Bahkan atau bisa berusaha move on. Peristiwa dalam hidup memang bisa mempengaruhi kita. Tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa itulah yang menentukan diri kita sebagai manusia. Apakah menjadi manusia yang diperbudak dorongan negatif yang merusak hidup kita, atau menjadi manusia yang menjunjung tinggi keutamaan hidup. Itulah pilihan sikap kita ketika kita menghadapi ataupun menyikapi atau memaknai peristiwa yang kita hadapi. Saudara-saudara, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah peristiwa-peristiwa bisa mempengaruhi kita. Tetapi sikap yang kita pilih atas tiap peristiwalah yang menentukan kita
sebagai manusia. Saya ulangi saudara-saudara, bahwa peristiwa-peristiwa bisa mempengaruhi kita. Tetapi sikap yang kita pilih atas setiap peristiwa itulah yang menentukan kita sebagai manusia. Demikian saudara-saudara sapaan rohani pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.